Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para kiai, para jengan, para asatid, para kesepuan, para tokoh masyarakat, para hujjat, para hujjajah, para tokoh agama, para tur pemerintahan, hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Ustaz Rafi'ur Rahman, Ustaz Muhammad Ni'am, Ustaz Ahmad Riyadi, Bapak Sudarmoko, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, juga Bapak Ano Mudiawan, Ketua RW, dan segenap para kesepuan, para asatid, para hujjat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para orang-orang tua kita, guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Biar merapat, biar saling dengar nih. Bapak-bapak mungkin biar saking sini semakin depan, jangan misah-misah. Hadirin, kita doain semuanya yang hadir, walaupun ini Masya Allah, berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cita-cita kita, angan-angan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita semuanya umur panjang dalam sehat walafiat. Allah kabulkan hajat bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang lagi sulit ekonominya, sulit perdagangannya, sulit usahanya, Allah angkat segala kesulitannya. Yang lagi banyak utang biar cepat lunas. Utang semua emang, Bu? Cicilan. Utang rumah. Biar Allah berikan kemudahan, semua urusannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Slamet di pot bunga. Yang belum menikah semoga dapat jodoh yang saleh-salehah. Yang sudah menikah semoga ditambah rezekinya, ditambah sakinah, mawaddah, warahmahnya. Di pot bunga situ nembak ke atas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, yang ora kelihatan. Alhamdulillah malam hari ini kita gelap-gelapan. Tadi mau ora. Iya tadi mau. Saya tadi kepikiran ini mati lampu kagak nih, begitu tadi di masjid. Belum ngari, soalnya kemarin minggu lalu maulid di rumah saya sama mati lampu. Cuma alhamdulillah saya pakai genset, jadi mati lampu masih kelihatan. Tadi bilang ini mati lampu kagak nih ya. Soalnya ini jauh banget dari kota. Jauh kagak dari kota? Hah? Di sini mewah ini ya, mepet sawah. Alhamdulillah. Walaupun insya Allah kita lanjutin malam-malam bagian gelap-gelap ke, insya Allah semoga Allah menjadikan ini bukti kita bagian gerah-gerahan. Semoga kumpulnya kita menjadi bukti kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Pujian syukur mari kita sama aturkan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat. Sehingga dengan syukur kita semoga Allah pertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bocah-bocah yang berisik biarin di sono aja, sono jauhan. Nggak boleh berisik. Ini nanti kasihan mic-nya meleduk kalau saya teriak-teriak ini. Gantian ngomongnya ya. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk kita semuanya rasa syukur telah Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, girang, senang dengan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih kita gerang gak jadi umat Nabi Muhammad? Girang gak jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa girang? Hah? Kenapa kita girang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia bukan karena banyak umurnya panjang, panjang umurnya bukan karena kekuatan fisiknya. Umat-umat dulu sebelum umat Nabi Muhammad umurnya lebih panjang, badannya lebih kuat-kuat, tapi kita menjadi mulia karena kita punya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga punya Nabi Muhammad karena berkat beliau kita dijadikan umat yang termulia. Kita bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu kalau mau tobat dari perbuatan dosa, pengen diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, suruh bunuh diri baru ditobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad kagak. Enggak usah. Yang penting benar-benar taubat, minta ampun sama Allah, beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni itu dosanya. Taubatan nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak gak kita jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah, bangga kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau dulu umat-umat terdahulu ketika ngelakuin perbuatan dosa, setiap pagi pintu rumahnya tertulis Fulan bin Fulan ngelakuin dosa ini, hukumannya ini. Berapa kali kita ganti pintu itu udah. Dulu setiap hari namanya ditulis pintu rumahnya ngelakuin perbuatan dosa. Alhamdulillah Allah tutup dosa kita berkat Nabi Muhammad. Bahkan Allah tunggu kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kelihatan orang ini. Ini Maya, Pak. Harus ingat sih. Takutnya orang kelihatan saya berpergi. Nanti saya dengerin radio, orang denger orangnya udah ya. Hadirin jamaah hadirat rahimakumullah. Kita juga bangga punya jadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Kita punya nabi yang sangat peduli sama kita. Kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli sama kita. Setiap saatnya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu doain kita, umatnya, memperhatikan kita, ngawasin kita, doain kita terus-terusan. Suatu hari pernah di malam-malam kayak gini nih, gelap bener nih benar. Di zamannya Rasulullah belum ada lampu beginian, belum ada. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha malam-malam lagi ngejahit bajunya. Bajunya apa namanya? Beliau
jarumnya jatuh. Jarumnya nah, raba-raba tuh nyari tuh jarum tengah malam kayak gini, nyari jarum susah, orang kelihatan. Begitu Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, terang itu rumah, terang, kelihatan jarumnya nemu, Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang kagak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Siapa yang orang kagak bakal jumpa sama Nabi? Rasulullah mengatakan, al-bakhil, yang koret, butut kasiran, cap jahe, merege hese. Itu orang yang koret, bukan koret duit doang. Emang kalau duit mah orang banyak koret. Giliran buat bangun masjid, awang ngasih 2.000 yang lecek. Ada nggak itu di sini? Orang ada, insya Allah ada di sini mah ya. Hah? Buat amal ibadah awang-awangan, buat sedekah awang-awangan. Padahal nih kita nih kalau duit buat seneng-seneng disimpan-simpan mah orang bakalan kekal. Disimpan mati, yang nikmatin siapa? Orang. Jadi rebutan anak kita, berantem anak. Tapi kalau kita sedekahin, kita jalani ya Allah Subhanahu wa taala, istilahnya mah ngirim duit kita di akhirat bakalan ada kekal di sana. Kita taruh di masjid, buat ibadah di masjid, buat di majlis taklim dan lain sebagainya, sehingga ketika masjid itu masih digunakan, sebab kita di situ ikut andil dalam pengurusan masjid tersebut, dapat ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang sono awang kalau sedekah ke masjid, mendingan buat beli sepeda, buat beli burung, buat beli apa lagi? Hah? Motor listrik, buat yang lain-lainnya. Tapi kalau buat nyumbang-nyumbang ibadah akhirat karena manfaatnya belum kelihatan, awang orang sono. Insyaallah orang sini kan sama baik. Hah? Asik. Orang sono, orang sini sama Pak. Jadi kita sama-sama ini nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita di akhirat udah. Kalau senangnya dunia mah bentaran doang. Coba berapa lama orang hidup di dunia? Ada orang umur 100 tahun udah jarang. Udah jarang umur 100 tahun. Maka kita perhatikan akhirat kita. Ya, bagaimana cara perhatian kita? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perhatian sama masjid, sama yang lainnya, sama apalagi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Nabi Muhammad, Nabi yang sayang sama kita. Kita deketin Nabi, kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarin ajaran Nabi Muhammad, kita laksanain ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah hadirat rahimakumullah. Kayaknya orang rasa kurang lihat jamaah ini ya. Jadi ada yang ngantuk, yang mana gak kelihatan ini. Takutnya nanti saya ngomong-ngomong tahu-tahu ada yang balik, banyak balik, kalau pas nyala orang ada orang pisan ini. Ya. Orang ada orang pisan nih. Ini pada kemana ini begitu? Nih, apalagi dong sebelah sana pinggiran belakang orang udah kelihatan. Tapi ora apa-apa insyaallah. Yang penting bagian ini ada yang dengerin di satu ge, saya omongin be udah. Jadi begini nih. Peringatan Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan untuk mengingatkan kita sama Nabi biar kita contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW akhlaknya bagus semua. Dalam semua aspek, dalam semua hal, dalam semua gerak-gerik Nabi, semuanya bagus. Mau dalam urus ibadah, urusan sosial, urusan kepemimpinan, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus kabeh udah. Orang ada celaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kudu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, apapun yang membuat orang cinta sama orang, sama Nabi ada semua. Kita kadang orang cinta sama orang karena sebab orang itu perhatian sama kita. Nabi bukan main perhatiannya sama kita. Sampai nanti di yaumul kiamah, orang-orang yang pada sibuk dewek-dewek, lari-lari kemana-mana, takut azab Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang cuma memperhatikan kita.
Kata Nabi, kemari. Saya akan mintain pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan syafaat amanah kalian semuanya, minta sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Nabi kita doang. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, dewek, gua orang berani nih. Orang berani saya. Allah murka bukan main, saya orang berani. Datang ke Nabi Nuh, jawabannya begitu. Semuanya para anbiya nggak bisa memberikan pertolongan. Nabi kita doang yang bisa nolongin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian, bahkan Nabi cari tuh jamaahnya, cari tuh umatnya, kaumnya yang diakuin sama Nabi, yang sudah masuk duluan ke neraka, Nabi ambil. Karena Nabi mengatakan, wallahi lam ardo, demi Allah saya kagak redo, wa wahidun min ummati finnar, kagak redo umat saya satupun di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau redo Nabi, karena apa? Nabi redonya masuk surga semuanya umatnya. Cuma kata Nabi, ada umat yang kagak mau masuk surga. Ada nggak kira-kira di sini yang nggak mau masuk surga? Halo? Hah? Berasa ceramah di kuburan ini. Kira-kira ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Pengen masuk surga, pengen? Beneran? Subuh jam berapa subuh? Hah? Soalnya orang sono saya tanya pengen masuk surga, pengen. Subuh jam berapa? Jam 6. Hah? Isya orang sini mah orang ya, bukan jam 6 ya, jam 10 kali ya? Hah? Kagak ya? Kalau si pengen masuk surga nih, orang nih pengen punya motor, berarti dia usahain biar punya motor tuh. Caranya bagaimana? Nabung, ngumpulin duit, baru tuh beli motor. Bukan pengen cuma ngomong doang, bener gak? Bukan cuma pengen masuk surga tapi orang ngerjain apa-apa. Kerjaannya mancing. Ada orang sono bu, pak, bukan orang sini. Mungkin kalau ada kesamaan mohon maaf. Itu dari pagi saya lihat dia mancing sampai malam, kayak gini mancing dia. Saya liatin kayaknya nih orang kagak beranjak ini di situ be. Saya tanya tadi sholat kagak? Kagak, tuannya mujair. Saya tanya sama orang, tuannya mujair nggak sholat. Ini orang-orang yang begini nih pengen masuk surga. Lah kata Rasulullah kagak, semua umat, kata Nabi, walaupun Nabi bilang semua umat Nabi masuk surga, cuma yang mau. Yang kagak mau yang bagaimana ya Rasulullah? Yang kagak nurut sama Nabi. Walaupun dia umat Nabi tapi nggak nurut sama Nabi, nggak ngikutin Nabi, ya bukan umat Nabi, nggak dianggap sama Nabi Muhammad SAW. Berarti dia kagak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen masuk surga, ya nurut Nabi, ngikutin Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana biar kita kira ngikutin Nabi? Demenin dulu diri kita sama Nabi. Cintain dulu kita Nabi. Karena apa? Wataknya manusia bakal niru sama orang kalau udah demen. Bapak-bapak senang sama pemain bola yang lagi rame yang botak sekarang gitu ya. Hah? Viral. 90 tambah 6 jadi 99 ya hasilnya ya. Bener nggak tuh Pak? Hah? 90 tambah 6 berapa? 100. Senang sama pemain bola. Saya mau orang begitu senang sama viralnya doang itu saya. Tuh sampai gaya rambutnya diikutin tuh, ada jalan kutunya begitu. Semuanya diikutin. Ketika kita senang sama suatu, bakal yang kita senengin kita ikutin. Dari mulai bicaranya, dari mulai jalannya, pakaiannya. Kalau orang yang sudah namanya seneng ngefans bakalan sama, bajunya pengennya sama. Make upnya, make up apa bu? Nyebelin? Nyebelin atau makeover? Pengennya ini si artis fulan ini pakai make upnya ini pengen pakai skincare. Skincare-nya ini pengen sama. Karena apa? Seneng. Wataknya manusia itu seneng bakal ngikutin. Ngefans ngikutin. Sekarang kita nih ngefansnya sama siapa? Sama Nabi ngefans kagak? Masa sih?
Hah? Masjid rame ora? Hah? Masjid rame ora? Kalau karang rame ya? Ya kita doain biar rame terus. Hah? Jadi contoh di sini temanya Maulid Nabi untuk kita semuanya memakmurkan masjid tuh. Kita nih kira-kira kalau senang Nabi masjid penuh bakal. Ini kadang-kadang orang sana Bu, mohon maaf Pak kalau ada kesamaan orang sini. Nabi itu lebih senang di masjid daripada nongkrong-nongkrong. Kalau kita senang sama Nabi, girang sama Nabi, bakalan sama ngikutin Nabi senangnya di masjid. Kalau kita kan kagak. Masjid paling Jumatan doang orang sono. Itu juga udah datang pas qomat doang. Begitu selesai sholat langsung pergi. Ada nggak gitu? Ada nggak? Hah? Sama orang sini? Ya orang, insya Allah orang sini mah orang, habis ini mah orang, habis ini rame masjid. Habis ini rame makmur. Karena apa? Yang makmurin masjid itu yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang girangin Nabi, yang buat Nabi girang. Nabi itu dulu saking pengennya orang ngumpul di masjid, kalau subuh Nabi bilang, seandainya nih saya pengen nih ada orang yang jadi imam gantiin saya di masjid, nanti saya ada bareng sama orang-orang, ngumpul orang, cari datengin rumah orang atu-atu yang masih tidur, mau saya bakar rumahnya, begitu. Karena apa? Pengen makmurin masjid lah. Kita masjid awang ditinggalin, orang perhatian masjid bagaimana be, orang perhatian ongko-ongko bedewek. Hah? Ada nggak orang sini mah kagak ya? Orang sini mah enggak, harus perhatian. Apalagi ini masjid termasuk syiar Islam. Kita agungin, kita gunain, kita manfaatin, mengagungkan syiar Ilham, termasuk ada dalam hatinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita aku cinta Nabi, seneng makmurin masjid, hidupin masjid, ada pengajian hadir. Ngaji siapa ini? Beda orang kalau seneng mah kagak seneng, beda. Nonton konser nih, nonton konser. Hujan, jalan. Bener nggak? Nonton hujan, desek-desekan, bayar jalan. Sampai berapa juta kemarin? 20 juta ada. Bayar. Berapa aja kalau nonton apa yang dia senengin, bayar. Hujan, bungkus sudah dia kayak lontong. Dia berangkat dia. Giliran pengajian, giliran sholat berjamaah, gerimis dikit, tangan doang yang keluar. Hujan ini. Ah udah ntar lagi baik. Begitu orang sono mah. Bener nggak? Sama nggak itu orang sini? Sama nggak? Nah itu kalau sama berarti bukan cinta Nabi ini, bukan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ilah sama hujan kalah begini dong? Nah hujan beda. Kalau urusannya duit orderan, walaupun hujan jalan. Kalau urusannya dunia jalan, urusannya ini jalan udah. Kalau urusan akhirat, ntar masih ada minggu besok. Ntar lagi, ntar. Emang ntar nih kita masih hidup? Kan orang jamin kita masih hidup. Makanya kita semuanya, ayo makmurin masjid sebentuk cinta kita, bukti cinta kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih tunjukin, karena apa? Cinta itu bukti-bukti, bukan cuma ngomong doang. I love you full Nabi Muhammad. Subuh masih kesiangan, I love you full Nabi Muhammad, apa om? Nggak niru Nabi. Nabi bilang jangan ghibah, masih ngomongin orang sono. Ya. Nabi ghibah jangan mudah emosi, jangan mudah terserut emosi. Kita bodo amat emosi. Kadang kalau sore-sore pulang kerja di klakson dikit udah ngamuk-ngamuk. Bener nggak ini? Kalau kita cinta sama Nabi, bakalan niru Nabi, mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa kok kita kerang? Bukan nggak niru Nabi, nggak cinta sama Nabi, cintanya cuma ngomong doang. Karena nggak kenal, kurang kenal sama Nabi. Bagaimana cara kita kenal Nabi? Hadir majelis-majelis peringatan Maulid kayak gini. Di situ disebut sejarah Nabi, di situ disebut Nabi Muhammad. Hadir ngaji.
Kita orang tahu ngaji pengen kenal Nabi Muhammad, apalagi udah nggak ngaji di rumahnya nonton sekop-sekop doang. Hah? Bahkan isi waktu luangnya main judi online orang sono. Ya. Saya pernah lihat ada orang lagi main judi online. Saya tanya, ngapain begituan? Kagak bib, iseng-iseng doang isi waktu luang. Naudzubillah minzalik. Isi waktu luangnya maksiat, dosa. Naudzubillah minzalik. Karena apa? Makanya kita karena nggak kenal Nabi, jauh dari Nabi. Kita hadirin, manfaatin waktu yang kita punya. Nabi bilang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang ninggalin yang kagak ada manfaatnya. Kira-kira nih waktu kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi banyakkan manfaatnya atau sia-sia terbuang? Yang laki-lakinya main judi online orang sono, yang mamanya scroll-scroll TikTok, nonton drama Korea, ayo di tap, hah? Nonton yang viral. Gimana? Dia mau kenal Nabi, mau demen sama Nabi, jarang hadir, ributnya cuma begituan baik. Pernah nggak kita duduk di bareng anak-anak ngobrolin tentang Nabi, ceritain orang-orang soleh, ceritain sama anak-anak dong. Di sini ada fulan, ada kiai fulan, ada wali songo, ada nabi, ada para ambiya, orang-orang soleh. Pernah nggak? Ada kita kalau ngomongin sama anak, ngomongin orang. Oh no, beli motor lagi dari mana dia begitu? Ngomongin fulan, naudzubillah minzalik, ngomongin orang. Padahal kita cerita tentang orang soleh, menyebut orang soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hadirin jamaah wal hadrat rahimakumullah. Enak ini orang teriak-teriak tadi teriak-teriak tidak. Tadi mah berasa ngomong dewek. Jamaahnya yang mana orang kelihatan tidur kagak apa kagak orang kelihatan kita. Alhamdulillah. Udah malam juga nih, ngaji lama-lama orang bagus ini. Bikin kaki kesemutan, susah buang air besar, tenggorokan kering. Minum ya. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita semakin kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, cinta. Kalau sudah cinta bakal ngorbanin apapun buat orang yang dicintainya. Bener nggak? Kalau orang cinta bakalan ngorbanin apa-apa buat orang cinta. Bagaimana cara ngirangin orang yang dicintainya? Dulu mungkin bapak-bapak ini waktu pengantin baru sama istrinya, pengantin baru malam teriakan, besok masih banyak amplop ini ya, belum bayar tenda. Diajak sama bininya ke pasar, ayo capek ke jalan, capek ya jalan. Bininya ngelirik tas, baru ngelirik doang bu. Beli bang, udah dilirik nih bini. Saya mau ngirangin bini, saya demen sama bini nih. Beli. Dibeli. Ngelirik mangga, beli bang mangga beli. Berapa kilo bang? Kalau perlu abangnya bungkus kalian ini. Udah dilirik bini nih, udah dilirik. Beli. Kenapa? Pengen ngirangin orang yang dicintainya. Kalau udah punya anak 12 kali beda. Bininya minta beli tas, kemarin dia masih ada. Pengen minta beli mangga, asem ntar belum musimnya, nanti kalau udah musimnya banyak. Begitu juga apa? Al-muhib liman yuhibbu muti'u. Pecinta itu sama orang yang dicintainya bakal nurut, bakal taat. Kalau kita cinta sama Nabi, nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan kita kurang cinta sama Nabi karena kurang kenal Nabi. Kurang kenal Nabi. Padahal Nabi ini sama kita cintanya bukan main. Cintanya bukan main, semasa hidup
beliau, setelah wafat beliau, tadi di yaumul mahsyar beliau cinta sama kita semuanya. Di masa hidup beliau pernah suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lihat Nabi dalam keadaan santai. Lagi santai dan Sayyidah Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doain saya. Minta sama Allah, doain saya. Kemudian Sayyidah Aisyah didoain, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Rabb, ampunin dosanya Aisyah yang telah lampau maupun yang akan datang, yang dikerjain terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ampunin dosanya Aisyah ya Rabb. Nabi doa, Siti Aisyah didoain Nabi dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, girang beliau. Senang didoain Nabi dapat ampunan. Saking girangnya sampai senyum. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, "Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa saya?" "Ya Rasulullah, bagaimana kagak girang didoain sama Rasulullah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, saya girang." Tahukah Aisyah, ini doa yang saya panjatkan bukan hanya untuk kamu doang. Setiap aku selesai sholat, aku doakan umatku doa yang ini juga. Nabi doain kita setiap saat. Bahkan di akhir hayat beliau, malaikat Israel datang ke rumah beliau. Assalamualaikum, malaikat Israel. Kira-kira dibukain kagak kalau ke rumah kita? Hah? Tahu malaikat Israel, mau tahu? Sering ketemu nggak? Disenyumin ke orang mau kita ya, disenyumin malaikat Israel orang mau kita. Dulu ada zamannya Nabi Sulaiman, di antara umatnya Nabi Sulaiman dutung, tamu datang nih, kata Nabi Sulaiman nanti malaikat Israel datang di sini. Begitu datang nih, salah satu umatnya ngelihat disenyumin malaikat Israel. Lah dia bingung, disenyumin, takut dia. Nabi Sulaiman, pindahin saya, jangan di sini, takut saya. Pergi dia, langsung jauh. Dipindahin sama Nabi Sulaiman di tempat yang jauh. Malaikat Israelnya pindah ke sana. Nah, kemarin tadi saya senyum, kenapa? Kamu wayahnya mati di sana, kok udah di sini? Ninja matinya di sana, ketahuan sama Nabi Sulaiman. Dia mau dipindahin, baru ketahuan mati. Kalau mati mah nggak bakalan lari kemana, nggak bakalan ketemu sama malaikat Israel mah. Jadi makanya Nabi ketika diketok malaikat Israel datang ke rumah beliau, malaikat Israel bilang, "Ya Rasulullah," Rasulullah nanya, "Ya Israel, jita qabidan am zaira?" Wahai Israel, datang mau ngapain? Mau nyabut nyawa saya atau mau cuma sekedar berkunjung, berziarah ke saya? Kata Israel, "Ya Rasulullah, jitu zairan wa qabidan in syi'ta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini saya datang pertama ziarah silaturahim. Yang kedua, saya datang pengen menyabut nyawa engkau jika engkau kehendak. Kira-kira kalau kita dapat tawaran begini,